Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bagaimana kabarnya sahabat ISPS di rumah? Alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan kami dari Istiqomah Sambas Boarding School dalam program acara PCR, yaitu Podcast Spesial Ramadan, yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ustadz Fahrur, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik apa, Ustadz? Hari ini temanya adalah merajut ukhuwah di era penuh fitnah. Nah, di studio kita sudah ada narasumber dan bintang tamu. Yeah. Narasumber kita yang pertama ada dari Ketua MUI Kabupaten Purbalingga, Pak Kiai Rohib Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah, sehat walafiat semuanya. Selain dari Ketua MUI Kabupaten Purbalingga, kita juga menghadirkan bintang tamu kita, yaitu dari Kepala Bidang Boarding MA Tahfidzul Quran Istiqomah Sambas Purbalingga, Ustadz Hanu Widi Permono. Oh, Ustadz Hanu. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Nah, para pemirsa semua di rumah, topik kita hari ini adalah merajut ukhuwah di era penuh fitnah. Tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung akan bincang-bincang saja bersama dengan Pak Kiai dan Ustadz Hanu mengenai topik kita hari ini. Pak Kiai, sibuk apa ini di bulan Ramadan ini? Lumayan banyak kegiatan sama anak-anak di rumah juga. Ada beberapa kegiatan juga di beberapa masjid di sekitar. Ya, ada kuliah subuh, ada sore jelang puasa juga, jelang buka puasa. Ini juga ada beberapa jadwal. Nah, Alhamdulillah dan terima kasih nih Pak Yai kerso rawuh di tempat kita ya untuk mengisi kajian podcast bersama kami dari Istiqomah Sambas Boarding School berkaitan dengan topik merajut ukhuwah ini. Pak Yai, ini kita berbincang-bincang mengenai bagaimana kita menjaga persatuan. Tentunya memang tantangan kita hari ini adalah berkaitan dengan media sosial yang kadang-kadang ini menjadi faktor pemicu perpecahan seperti itu ya Ustaz. Nah, di bulan puasa ini kelihatannya kita sendiri untuk berpuasa dari medsos agak sulit ya. Nah, tetapi dari MUI itu sendiri sebenarnya ada tidak fatwa yang mengatur tentang penggunaan medsos, Pak Yai? Ya, terima kasih. Kembali ke hukum asal dulu ya, bahwa al-aslu fil asya'i al-bi'ibahah ila maddala ad-dalilu ala takhrim, kan seperti itu. Pada dasarnya segala sesuatu itu kan boleh. Kecuali ada dalil sharih yang mengatakan bahwa itu haram, kan seperti itu. Artinya medsos itu ya tentu kan nggak ada sama sekali misalkan dalil khusus yang membahas tentang hukum medsos. Maka dari itu kita kembali ke hukum asal dulu bahwa medsos itu sebetulnya ya diperbolehkan. Akan tetapi memang MUI itu memberikan batasan-batasan. Jadi beberapa tahun yang lalu di awal ramenya medsos itu memang MUI Pusat sudah mengeluarkan
sebuah, ya katakanlah semacam fatwa lah, bahwa pada dasarnya medsos itu diperbolehkan. Tetapi yang pertama, yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita di dalam bermedsos itu kok sibuk berhibah ria. Gitu. Sibuk menggunjing, digunakan untuk menggunjing, mengadu domba, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan kemudian medsos ini kita pergunakan untuk menyebar berita-berita hoax, gitu. Berita-berita kebohongan. Ini juga betul-betul oleh MUI diperingatkan betul. Kemudian yang ketiga adalah menyebarkan berita-berita bohong. Yang berikutnya adalah kita juga tidak diperbolehkan juga untuk menyebar atau sibuk di sana untuk materi-materi yang mengandung pornografi dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Dan yang kelima ini yang menarik, tidak boleh untuk menyebarkan berita walaupun itu benar, tetapi untuk waktu yang tidak tepat. Karena kadang-kadang benar tapi tidak tepat ini juga menimbulkan efek yang tidak baik. Misalkan gambarnya gini, Ustaz Danu. Mas Danu lagi nyopir, saya kasih telepon, Mas Danu, ini anak jenengan meninggal dunia. Ini kan berita benar ini, tapi kan waktunya nggak benar kan, bisa menimbulkan masalah kan. Nah, jadi MUI juga sampai memberikan peringatan seperti itu. Jangan kemudian untuk menyebarkan berita walaupun itu benar, tetapi timingnya tidak tepat. Nah, ini salah satu gambaran tadi. Misalkan begini, ada sebuah kerusuhan, gitu kan. Ini betul-betul terjadi, tapi kalau kita beritakan, barangkali bisa memunculkan kerusuhan di lain tempat. Karena ini mungkin ada gesekan antar golongan misalkan. Ini kalau kita sebarkan kan, walaupun ini berita benar, tetapi kalau kita sebarkan itu dampaknya luar biasa. Nah, ini diantaranya ada 5 hal itu yang oleh MUI di dalam bermedsos harus dihindari. Setidaknya itu tadi. Berarti ada etikanya gitu. Ada etika, bahkan ada haramnya juga. Luar biasa. Pornografi misalkan, kan. Di samping etika ada juga hukum yang harus kita taati di sana. Setidaknya itu tadi. Jadi awal. Luar biasa. Jadi MUI memang memberikan rambu-rambu, ada rambu-rambu. Bagaimana kita bermedsos agar yang tadi hukum asalnya boleh bisa menjadi tidak boleh. Menjadi tidak boleh tatkala melanggar rambu-rambu tadi, begitu ya. Nah, berikutnya ini berkaitan dengan tadi juga disinggung berita hoax ya, atau yang tidak benar. Kadang-kadang memang yang benar dengan yang hoax itu betis ya, beda-beda tipis. Nah, kita dalam menyikapi berita-berita yang seperti itu baiknya seperti apa, Pak Yai? Ya, terima kasih. Sebetulnya kitab suci Al-Quran kan sudah jelas ya, memberikan landasan bagi kita tentang berita itu kan. Itu di surat Al-Hujurat ayat 6 itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, tabayun di sini. Yang perlu kita garis bawahi adalah tabayunnya. Jadi apa sih salahnya ketika kemudian kita mengkonfirmasi berita yang beredar dulu? Beberapa waktu yang lalu barangkali ini Ustadz Danu juga lihat ada sebuah kejadian kan di Jakarta. Ketika kurang tabayun, kurang konfirmasi, ketika ada seseorang yang lagi nyetir mobil, kemudian diteriaki maling, kemudian dihajar sama massa, mobilnya hancur, orangnya meninggal. Padahal ternyata tidak. Ternyata bukan. Nah ini kan fatusbihu ala ma fa'altum nadimin itu. Akhirnya yang ada adalah penyesalan atas kecerobohannya itu. Fastusibu itu. Jadi bijahalah itu, fatusibu bijahalah itu, bijahalah karena kecerobohan, karena kebodohan kita. Maka tabayun ini menjadi suatu hal yang sangat prinsip di dalam kita menerima berita. Tapi kadang-kadang ini ada pernah ini tadi. Saya dapat berita meninggal salah seorang ulama di Jawa Timur kan.
ya kita langsung respect saja, kita umumkan di masjid, kita kirim doa. Loh, ternyata belum meninggal. Ya untung hanya untuk sebuah doa loh. Ini kan nggak ada efek negatifnya. Kan? Nah, itu pun yang seperti itu jadi pengalaman saya sebetulnya. Ini mestinya kita harus klarifikasi dulu, kita tabayun dulu, walaupun ini nggak punya dampak negatif, ya, tetapi kan bagaimana kita ini di pandangan umat loh, kok ini Pak Ustadz kok salah gitu. Salah. Jadi artinya itu juga menjadi perhatian kita bahwa tabayun apapun berita yang kita terima itu tetap tabayun harus kita nomor satukan. Walaupun Quran mengatakan fasikun ya, tapi tidak berarti kita menganggap setiap berita itu bersumber dari orang. Tapi kita hanya apa ya? Hati-hati. Kita mencoba hati-hati lah. Kita hati-hati setiap berita yang kita terima, apakah ini punya dampak negatif, dampak yang membahayakan baik itu agama, akidah, persatuan dan kesatuan atau tidak, pasti tabayun harus kita nomor satukan. Seperti itu nggih, berkaitan dengan adanya berita yang mungkin masih belum jelas kebenarannya, kita harus bertabayun dulu. Berikutnya Pak Kiai, ini berkaitan dengan berita hoax ya. Di dalam bulan puasa ini, apakah mengirimkan berita hoax termasuk dalam kategori hibah? Seperti itu. Ini hukumnya seperti apa Pak Kiai? Jadi gini saja, kita nggak usah dibatasi dengan bulan puasa lah. Akan semuanya karena nanti bulan kalau puasa. berarti setelah puasa boleh. Kita berbicara secara umum saja. Yang pertama adalah menyebarkan hoax itu apapun isi beritanya ya. Apalagi ketika ini kemudian menyangkut seseorang, ya. Ketika ini menyangkut seseorang, kemudian kita menyebarkan hoax itu, ternyata berita yang tidak benar, ya apa bedanya dengan hibah kan? Sama juga kan kita memberitakan sesuatu yang tidak semestinya atau tidak sesuai dengan fakta. Ini hoax kan intinya seperti itu. Jadi kalau isinya menyangkut tentang seseorang, kepribadian seseorang, yang namanya hibah kan intinya kan begini saja. Saya membicarakan seseorang tidak di hadapan orang tersebut. Terus kemudian orang tersebut kalau mendengar itu pasti tidak senang. Nah ini yang namanya hibah kan kategorinya itu. Ketika berita hoax ini kita sebar, sementara isinya misalkan sedang membahas tentang kekurangan Ustadz Danu misalnya. Nah, kemudian kita sebar begitu saja. Apa bedanya kan dengan hibah? Jadi menyebar hoax sebetulnya ya sama juga dengan hibah. Kalau di surat Al-Hud surat ayat berikutnya kan ghibah itu bahayanya luar biasa kan. Laksana kita makan daging orang kan seperti itu. Jadi lepas dari masalah dosanya itu kan, tapi efeknya sebegitu besarnya. Ini kan Ustaz Harur. Ya, untuk Ustaz Hanu ini terkait dengan perbedaan antara ghibah dengan fitnah ini Ustaz. Oh begitu ya. Sepertinya tadi sudah banyak disampaikan oleh beliau Pak Kiai ya. Mungkin kalau saya hanya bisa menyimpulkan saja, ghibah itu lebih kepada ketika kita menyampaikan aib orang lain aib orang lain, karena ghibah ini sudah terjadi dan nyata, benar terjadi. Tapi itu merupakan keburukan. Kalau kebaikan mungkin tidak termasuk ghibah ya. Ya kalau kebaikan ya nggak apa-apa, kebaikan bisa jadi pelajaran buat kita, walaupun ghibah sendiri pun juga bisa jadi pelajaran buat kita. Ya kalau ghibah itu kita menyampaikan kepada orang lain fakta tapi menjadi aib orang lain, tapi tidak dengan orang yang bersangkutan. Ya seperti halnya tadi contohkan saya begitu kan. Ya terus misalnya saya juga sama Ustadz Fahrul, misalnya saya ngomongin jelek-jeleknya Ustadz. Nah, ini kan termasuk ghibah ya. Kalau jeleknya Ustadz Husain ini benar, maka ghibah. Lah, kalau misalnya jeleknya Ustadz Husain ini salah, yang ghibah bisa menjadi fitnah Ustadz. Ya. Jadi garis bawahnya mungkin sedikit juga petis juga gitu. Beda-beda tipis gitu kan antara ghibah dengan fitnah. Ya, mungkin seperti itu. Berarti kalau habis buka puasa boleh ghibah Ustadz?
Nah, sama seperti tadi yang disampaikan sama Pak Kiai tadi, ya tidak ada batasan sebenarnya. Kita nggak perlu membatasi di bulan Ramadan, gitu Pak Kiai. Iya. Cuma kalau Ramadan ini dosanya dilipat gitu kan. Karena pahalanya juga dilipatkan, ketika berdosa pun dilipatkan juga, gitu Pak Kiai. Ya seperti itu. Maka Quran surat Al-Hujurat itu jelas, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya, maka bahasa dzan ini kalau dalam bahasa ilmu alah, ya usul fiqh, kaidah fikih, dzan itu ya masih di angka 50 sampai 99% gitu ya. Jadi semuanya belum tentu pas gitu ya. Bukan yakin, kalau yakin berarti sudah jelas. Ya, maka kasiron minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu. Ya, yang kedua fala tajassasu, kita nggak perlu mencari-cari kejelekan orang lain. Nah, yang jelas di sini wala yaktab ba'dukum ba'du. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Ya, ini mungkin sedikit dalilnya ya untuk kita tidak berghibah. Mungkin seperti itu nggih Pak Kiai. Ibaratkan makan daging bangkai saudara sendiri. Maka pakar itu bukan jijik ya. Jijik nggih kayaknya ya kita pakar makan itu gitu ya. Pertanyaan ini ya. Penegasnya. Nggih, kalau fitnah ya beda lagi. Kalau fitnah kan mungkin sih ya hadis masyhur banget kita dengarkan bersama nggih Pak Yai. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Apa mending kotel baik gitu kan daripada kita mau fitnah gitu kan, seperti itu. Ya, nanti mungkin lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Yai langsung, seperti itu perbedaannya. Ibaratnya kita kalau makan daging atau ikan aja kurang garam itu sudah nggak mau ya, nggak enak gitu ya. Apalagi bumbunya kurang aja sudah protes lah. Kita ditawari, ya bangkai gitu lah. Otomatis kita menolak. Cuma karena mungkin tidak tersaji di depan ya, jadi mau hibah itu jalan saja gitu. Dan fenomenanya kayaknya enak-enak gitu. Kalau hibah itu kayaknya enak. Apalagi kalau udah nyambung dengan orang yang punya hobi sama. Ini bukan fitnah, ini fakta kan. Kan seperti itu. Iya, ini fakta jadinya. Ya, luar biasa ya. Jadi kita memang diwanti-wanti supaya tidak hibah ya. Karena kalau di bulan puasa khususnya ini nanti merusak pahala puasa. Seperti itu. Nah, berikutnya Pak Yai. Ini berkaitan dengan pengaruh global daripada medsos. Ini tentunya rentan sekali menjadikan pemicu perpecahan umat. Nah, bagaimana kita menjaga persatuan umat di era-era yang medsos di sini tadi antara hoax dan benar itu ya beda-beda tipis seperti itu. Kita menyikapinya seperti apa Pak Ye? Ya, tentang menjaga ukhuwah ini ya, di era sekarang ini. Ini temanya hari ini Ustaz Danu, ini ayat-ayat di surat Al-Hujurat. Iya kayaknya seperti itu ini. Karena pertama bahwa di Al-Qur'an disebutkan juga innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini yang pertama, bahwa ini yang harus kita garis bawahi bahwa di sini adalah innamal mu'minuna ikhwah, bahwa setiap mukmin adalah saudara. Nah, ini kadang-kadang yang muncul ketika kemudian ada istilah yang namanya apa ya? Ta'assub lah. Fanatik golongan. Sehingga seolah-olah yang di luar golongan kita adalah salah semua, sesat semua. Nah, tentu pihak yang disalahkan, yang disesatkan pun mereka akan membela diri kan. Nah, ini awal mulanya di situ. Maka yang harus kita pahami dan kita garis bawahi di sini adalah iman ini pertama. Innamal mu'minuna. Jangan kemudian kita terlalu mudah menganggap orang di luar kita itu kafir misalkan. Kafir itu kan kebalikan non iman kan gitu. Jadi apapun golongannya, sepanjang Tuhannya masih Allah, kita harus berkeyakinan mereka adalah orang beriman. Apapun golongannya, apapun madhabnya, mereka adalah saudara. Ini harus kita baris bawahi ini. Nah, kemudian untuk menjaga agar ukhuwah ini, persaudaraan ini menjadi langgeng, tidak kemudian ternodai, sebetulnya ada 6 di bawah ayat berikutnya itu. Tapi saya ambil intinya saja lah ya.
Yang pertama kan la yaskhur qaumun. Jangan kemudian kita mencela, mengejek, merendahkan katakanlah kaum lain lah, karena menggunakan isim nakirah kan, kaumun di sana. Artinya jangan sampai kemudian saya itu mengejek kelompok di luar saya, walaupun itu beda golongan, beda madhab. Sepanjang masih beriman loh ya, padahal Tuhannya masih Allah. Artinya rukun iman ini masih ada. Jangan kemudian kita mengejek mereka. Kalau itu terjadi, pasti akan ada muncul ketidakrukunan, perpecahan. Yang kedua adalah wala talmizu anfusakum. Jangan kau caci maki dirimu sendiri. Ini sebetulnya kan efek karambol kan. Ketika kita mencela, mengejek kelompok lain, pasti mereka akan mencela kita kan. Kan seperti itu. Ini efek karambolnya kan seperti itu. Harus kita hindari betul. Terus wala tanabazu bil alqab. Jangan terbiasa kita memanggil orang lain, kelompok lain dengan lakob. Lakob itu kan nama lain, sebutan yang tidak menyenangkan. Ustaz Danusa ini sering banget buka di medsos. Itu sampai hari ini belum selesai. Istilah kadrun, cebong, kampret, bipang. Ini sebutan-sebutan yang oleh Al-Quran sebetulnya nggak boleh. Jangan pernah kita manggil orang lain dengan sebutan-sebutan yang tidak menyenangkan. Sementara di medsos setiap hari, Mas. Betul itu kan? Mengistilahkan kelompok lain yang tidak kita senangi, ada istilah ya tadi ini efek mungkin kemarin ya Pilpres juga ya, istilah kampret, cebong, terus pipang, ada lagi yang apa itu yang biasa minum kencing onta lah. Itu kan setiap hari itu muncul itu di medsos. Dan ini Al-Quran nggak boleh kan yang seperti itu. Terus yang kemudian yang berikutnya adalah istanibu katsiran minadz-dzon. Kita harus berprasangka baiklah kepada saudara-saudara kita, sesama mukmin lah, apapun golongannya kan. Jangan kita kemudian mengedepankan suudzon kan. Itu yang itu. Jadi istanibu katsiran minadz-dzon. Wala tajassasu yang tadi sudah disinggung juga. Jangan kita disibukkan mencari kejelekan orang lain. Maka dulu kan ada itu lagunya Rhoma Irama itu ya. Semut di seberang lautan jelas kelihatan, gajah di penutup mata remuk gitu. Ada gajah di sini kan remuk. Artinya kadang-kadang kita itu disibukkan mencari kesalahan orang lain, tapi lupa bahwa kesalahan kita lebih banyak. Karena ada filosofi tunjuk jari kan. Satu ke depan, yang lainnya ke belakang. Artinya orang lain mungkin kesalahannya hanya satu, tapi sebetulnya kita punya 4 kesalahan. Jadi di situ sebetulnya ada filosofi tunjuk jari yang harus kita ya. Yang berikutnya tadi yang nomor 5 kita harus, yang nomor 6 ya, kita harus menghindari yang namanya apa? Yaghtab ba'dukum ba'doh itu. Jangan kemudian kita mengguncinglah saudara kita. Kalau saya punya prinsip gini tadi, jadi ketika kita punya saudara sesama mukmin, kok ada perbedaan dengan kita, apa salahnya sih kita doakan? Kita doakan agar mereka juga mendapat ridho Allah, agar mereka juga nanti ketemu juga di surganya Allah, daripada kita merasa punya surga sendiri. Apalagi jadi bukan ya, kita merasa jadi panitia. Apa salahnya kita mendoakan saudara-saudara kita, apapun golongannya, apapun madhabnya, apa salahnya kita mendoakan semoga mereka semua juga diterima oleh Allah, mendapat ridho Allah, besok ketemu lagi di surga. Daripada kita merasa punya surga sendiri, malah nanti celilian nggak ada temennya. Surga terlalu luas ini. Intinya itu. Jadi membangun ukhuwah, menjaga ukhuwah, yaitu kalau 6 yang tadi bisa kita hindari, insya Allah kita terjaga. Itu termasuk penyakit hati mungkin ya Pak ya. Kalau sudah bicara penyakit hati ini Masya Allah, saya ngeri itu. Saya kalau baca-baca kitab-kitab sufi itu tasawuf, itu merasa saya nggak ada benernya sama sekali. Jadi ya kadang-kadang ya baca, tapi ya lebih banyak untuk koreksi kan, untuk banyak bagaimana kita mengkoreksi diri kita daripada kita mengkoreksi orang lain. Muhasabah. Intinya itu tadi. Nah, tidak hanya tentu persatuan umat yang perlu kita jaga, tetapi juga persatuan
dalam naungan negara gitu ya, Persatuan Indonesia. Tip-tipnya juga seperti apa Pak Kiai? Jadi dulu sering kita mendengar istilah ada ukhuwah basariyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Ini ada 3 ini yang semestinya harus kita jaga. Artinya jangan sampai kemudian kita lepas dari salah satu. Tapi jangan kemudian juga ini kita gabung jadi satu. Ada kalanya ukhuwah ini kita dibatasi oleh agama kita. Maka kita membangun persaudaraan dalam konteks saudara seiman. Ini tentu yang kita pakai adalah ukhuwah Islamiyah. Jadi kita punya tetangga lagi punya hajatan apa, minta didoakan bareng. Sepanjang ini Muslim, maka yang kita pakai adalah ukhuwah Islamiyah. Jangan kemudian kita diundang tetangga kita yang dalam tanda kutip tidak seakidah dengan kita. Ya tentu kita di sini batasannya adalah ukhuwah basariyahnya. Tentu doanya bukan pakai doa yang Islamiyah lagi. Mungkin hanya sekedar untuk membangun hubungan sosial gitu lah. Menghormati kan seperti itu. Jadi intinya ada 3 itu. Yang pertama, ada kalanya kita tidak perlu melihat dari sisi ukhuwah Islamiyah. Saya sering mengistilahkan ini tadi. Kita lagi jalan di jalan ada orang kecelakaan. Jangan kemudian kita tanya dulu kamu agamanya apa? Mati dulu nanti ya. Kasihan agamanya apa? Apalagi kalau kemudian kotak ini semakin banyak. Sudah saya Islam, NU apa Muhammad? Repot lagi ya. Lebih repot lagi. Setelah kemudian jawab saya di NU misalkan. PKB apa P3? Ini lebih repot lagi. Dan jangan kita tanya ini negaranya apa. Artinya nggak usah kita tanya ukhuwah Islamiyahnya, ukhuwah watoniyahnya. Yang kita pakai di sini ukhuwah basariyah. Ini adalah manusia yang sedang mengalami kecelakaan. Harus kita tolong. Urusan agamanya apa, bangsanya apa, urusan belakang. Ini yang namanya ukhuwah. Jadi jangan kemudian kita tanya agamanya dulu, mazhabnya apa. Nanti nggak selesai. Nanti pertanyaan belum selesai dia udah mati. Ini ada kadang-kadang orang itu terlalu fanatis. Apa harus akidah dulu. Padahal kan tidak. Dalam konteks bernegara kita harus memilah-milah yang itu tadi. Kemudian ukhuwah watoniyah. Ya sepanjang kita negara kita Republik Indonesia, ketika berbicara bela negara ya kita nggak usah berpikir agamanya apa, kita bareng-bareng karena hubbul waton minal iman itu istilah seperti itu kan. Kita jangan kemudian loh ini karena yang komandan saya ini non Muslim saya nggak mau ya. Jangan itu kalau tujuannya sama dalam rangka bela negara ya kita bahu-membahu gitu. Jadi kita harus bisa menempatkan 3 ini pada posisi yang tepat di mana kita harus ukhuwah basariyah, di mana kita ukhuwah Islamiyah, di mana kita ukhuwah watoniyah. Jangan campur aduk saja. Intinya gitu saja. Berarti ada waktunya sendiri. Ada waktunya, ada situasi di mana. Di mana kemudian jangan kemudian ukhuwah watoniyah misalkan dicampur dengan ukhuwah Islamiyah. Ya demi membela tanah air ini misalkan. Tetapi kemudian kita mengadakan upacara keselamatan bangsa ini tapi nyembahnya ke selain Allah misalnya. Jadi kita harus mundur ke belakang. Oh, ini bukan. Ini kalau sudah menyangkut akidah, lakum dinukum. Berarti memang ada posisi masing-masing ya. Kapan kita mau menempatkan diri? Oh ini sebagai manusia, sebagai manusia, sebagai Muslim, bukan sebagai kapan Muslim, sebagai warga negara. Jadi harus memposisikan diri sesuai dengan konteksnya. Nah luar biasa ini Ustaz Fahrer. Ya ini sekarang mungkin tadi membahas tentang ukhuwah, sekarang membahas tentang definisi toleransi Ustaz ini terkait dengan toleransi yang kita pahami dan batasannya seperti apa. Pandangan Ustaz Hanu terkait dengan toleransi apa? Toleransi, ya. Toleransi itu seakan-akan menggelitik sekali gitu. Ya. Karena kalau kebablasan juga ya salah. Ya, terlalu tidak toleransi juga salah gitu. Jadi emang agak berbahaya kalau saya untuk menyampaikan. Baik, tapi sedikit
saya punya unek-unek ya. Tadi seperti halnya apa yang disampaikan oleh sama Pak Yai ya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin di sini bahasa toleransi antar umat beragama. Kan begitu. Kalau antar umat beragama ya lakum dinukum waliyadin sajalah. Ya. Tapi kalau masih dalam satu agama Islam, naungan syariat Islam, mungkin ya sudah intinya di situ perbedaan hanya di furuknya saja, misalnya ya lana amaluna walakum amalukum. Ya. Karena kan kita juga punya amalan yang insya Allah itu sesuai dengan syariat ya. Dia juga sesuai dengan syariat gitu kan ya. Bahkan Imam Syafi'i pernah menyampaikan apa yang sudah saya pikirkan belum tentu 100% benar gitu ya. Bahkan apa yang mereka lakukan belum tentu 100% salah. Kan begitu jadinya kan memang ini toleransi yang sangat luar biasa sekali. Itu ketika Imam Syafi'i beliau datang di tengah-tengah muridnya Imam Abu Hanifah yang biasanya beliau kunut subuh, beliau tidak kunut subuh. Kan begitu. Ini toleransi yang sangat luar biasa mungkin seperti itu ya Pak Yai. Ya, karena itu menyangkut furu'iyah. Iya, karena ini di dalam umat beragama, ini dalam agama Islam gitu ya. Tapi kalau yang di luar agama Islam ya sudahlah lakum dinukum waliyadin saja. Ini sedikit prinsip mungkin seperti itu Pak. Takutnya kalau nanti kebablas gitu, takutnya malah merusak akidah kan gitu. Ya, karena banyak sekali singgungannya seperti itu ya. Ada mengucapkan Natal lah, ada mengucapkan tahun baru dan lain sebagainya ya. Bagaimanapun itu bentuknya kita mungkin bisa menempatkan sama seperti halnya tadi apa yang Pak Yai sampaikan gitu ya. Kalau sudah terlanjur ya mungkin kita rem sedikit lah mungkin Pak Yai ya. Jangan kebablasan banget gitu ya. Itu sih pendapat saya. Mungkin Pak Yai bagaimana kira-kira? Saya kira nggak jauh-jauh gitu lah. Memang di dalam kita hidup bernegara ini ya, perbedaan agama adalah sunatullah, karena Allah sendiri dan ya memang dunia ini isinya kan seperti itu, sehingga kita dituntut untuk bisa bagaimana kita hidup berdampingan dengan bukan hanya dengan sesama muslim, tetapi juga dengan orang non muslim yang ada di sekitar kita. Maka kemudian ketika Nabi di Madinah muncul piagam Madinah itu adalah kan bentuk itu sebetulnya isinya kan sudah luar biasa. Di sana sudah sangat terakomodir tentang bagaimana sikap seorang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW terhadap pemeluk agama lain. Itu sebetulnya yang harus kita teladani dari Nabi kita. Jadi tidak kemudian karena sebetulnya Nabi saat itu kan punya kesempatan. Karena beliau seorang pemimpin, penguasa lah katakanlah. Katakanlah beliau bisa berlaku semau gue kan. Tapi kan memang Nabi itu sangat memahami bahwa perbedaan, bahkan perbedaan agama adalah bagian dari sunatullah itu sendiri. Jadi di Al-Quran adalah janganlakum ummatan wahidah kan. Kalau Allah menghendaki sedunia ini dibikin Islam semua juga bisa. Biar nggak sulit mau dibikin Muhammadiyah semua juga bisa. Biar nggak sulit NU semua juga bisa. Tapi tidak, karena itu bagian dari sunatullah. Dan ayat Al-Quran menyatakan di sana li ta'arufu itu ya. Bagaimana kita bukan sekedar ta'aruf itu jangan dimaknai hanya sekedar mengenal kan. Ya kita harus bisa memahami karakter, perbedaan. Tadi kalau kita dibatasi dengan apa? Kita pakai platform yang namanya ukhuwah basariyah misalkan. Itu kan sumbernya dari ayat itu tadi, ukhuwah basariyah. Jadi apapun suku, agama, dia adalah saudara kita. Dia masih satu turunan dengan kita, kan seperti itu. Bahwa kemudian beda akidah, beda agama, tadi di awal sudah saya sampaikan, apa salahnya kita mendoakan agar mereka mendapat hidayah, daripada kemudian kita menjustis bahwa mereka calon penghuni neraka. Belum tentu kan. Di akhir hayat kemudian Allah memberikan hidayah juga bisa. Jadi kalau menurut kami itu lebih enak ketika kita kemudian ta'arufnya itu sampai memahami, saling pengertian dan sebagainya itu. Demikian dan luar biasa. Ya, itu tadi emang gambarnya seperti itu, Ustaz. Ya, ketika kita memilih dan memilah ya. Kadang kita kalau sudah masuk ke akidah, ranah akidah itu ada sedikit rasa takut gitu ya Pak Yai. Ya, sedikit rasa takut karena banyak sekali sistem-sistem yang dibawakan dari
dunia luar, mungkin di luar daripada dunia Islam itu sendiri gitu kan. Ya mungkin yang lebih banyak kita dengarkan taharuriyah gitu ya. Taharuriyah itu berarti mungkin kepada liberal gitu ya, liberal. Ya, karena akhirnya muncullah di situ orang-orang yang membebaskan diri sebebas-bebas ya, tanpa batas. Ya, itulah yang mungkin kita harus pahami dan kita harus batasi gitu Pak ya. Ya, jadi jangan terlalu bebas banget tapi tidak juga terlalu sempit sekali karena ruang kita tidak sempit, ruang kita luas. Kita berteman dengan orang Islam, berteman juga dengan non-muslim, ya, cuman ada batasan gitu. Ini itu sedikit seperti itu. Ya, mungkin sedikit tambahan terkait dengan fenomena yang terjadi. Mungkin belum lama ini ada nikah beda agama. Ini kan hal yang perlu dipahami oleh halayak ramai tentang hukumnya seperti apa sih Ustadz gitu. Karena nikah beda agama ini kan kadang ada yang berpendapat membenarkan karena menggunakan logikanya gitu. Bagaimana pendapat Islam tentang nikah beda agama? Baiklah ya. Baik, sebelum saya sampaikan nanti mungkin kalau ada berbeda ya mohon maaf ini Pak Yai ya. Ya kan karena ini kan lebih ke referensi masing-masing ya. Jadi saya pribadi mungkin melihat ketika sudah masuk ke dalam kalimat kafir gitu ya, ataupun mungkin non-muslim gitu ya, atau di luar dari akidah kita, maka surat Al-Bayyinah itu mungkin menjelaskan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, kan bahasanya seperti itu. Jadi kafir itu terbagi menjadi dua. Ya, mungkin yang pertama yaitu orang musyrik dan yang kedua adalah ahli kitab. Kan begitu. Orang musyrik dan ahli kitab ini masuk ke ranah di mana boleh nggak sih kita itu menikah dengan mereka, kan begitu. Nah, masuk lagi ke jenjang selanjutnya mungkin di surat Al-Maidah ayat 5 ya. Al-Maidah ayat 5 ya, itu juga dinyatakan bahwa orang yang baik ya dari kaum orang-orang Islam ya dan juga wanita-wanita yang baik dari mereka golongan orang-orang ahli kitab ya. Nah, ini mereka semuanya bisa untuk dinikahi. Maksudnya seperti apa? Lah, ini yang maka kita kembalikan lagi. Ya, kalau seandainya ahli kitab di sini adalah ahli kitab orang yang non-muslim tapi dia pernah merasakan kitabnya di zaman sebelum Rasulullah, mungkin menurut saya nggak masalah gitu ya. Ya, karena dan keyakinannya masih sama Allah gitu ya. Sama Allah. Tuhannya Esa gitu ya. Tuhannya Esa dan mengakui akan kedatangan Rasulullah kelak gitu kan. Kenapa? Karena di kitab Zabur mereka mengikuti, kitab Injil mereka mendapatkan gitu kan. Ya, di Taurat juga mereka mendapatkan yang nanti kelak dijanjikan akan datang satu kaum ya, di situ salah satunya yaitu ya Nabi akhir zaman membawa kitabnya Al-Quran. Ya, walaupun mungkin belum sampai ke sana mereka sudah pada meninggal gitu ya. Ya, karena kan ta'tiyahumul bayyinah gitu kan, nggak ada bukti di antara mereka. Nah, mereka yang mengikuti ini yang menjadikan pernyataan bahwa mereka lah ahli kitab. Karena mengikuti kitab-kitab sebelumnya gitu. Nah, dan mengakui akan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau nggak mengakui kehadiran Nabi Muhammad bagaimana? Contohnya misalnya Nasrani sekarang terbagi menjadi ada Kristen gitu ya, ada juga Protestan gitu. Ya, kita mau bilang mereka yakin nggak dengan Nabi Muhammad gitu ya? Kan nggak juga. Kalau seandainya tidak, sementara yang di ahli kitab itu termaktub harus percaya juga dengan risalah Nabi, ya mungkin dia masih belum dinyatakan ahli kitab gitu. Nah, itu yang dimaksud. Maka kita dimaksudkan ahli kitab seperti apa? Seperti itu. Boleh nggak menikahinya laki-laki untuk menikahi mereka perempuan-perempuan gitu ya. Dalam artian muhsanat, kalau mungkin kita bacakan lagi, wal muhsanatu minal ladina utul kitab ya min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna ya. Ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi akhdan. Ya, ini kalau niatnya baik ya, nanti insya Allah ya samara pun akan dapat ya. Sakinah mawadah
Samara ya. Gitu Samawa ya. Iya, ada Samawa, ada Samara. Jadinya ya Samara atau mungkin Samawa lah, sama saja gitu. Intinya di situ. Itu menurut saya. Kembali lagi kalau sudah masuk ke dalam ayat yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah gitu ya, ayat 221, wah itu lebih keras lagi ya, karena penegasan yang terakhir ada di situ. Yaitu wala tankihul musyrikat. Wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Jadi kalimatnya ya nggak usah dinikahilah mereka orang-orang musyrik itu, kecuali kalau dia itu mau beriman. Cuman fenomenanya sekarang mungkin begini Pak Yai. Kadang-kadang nih Pak Yai, saya mau menikahi dia. Kenapa? Karena dia nanti bakal masuk Islam. Apa ya kamu percaya kalau nanti dia bakal masuk Islam, kan begitu nggih? Ya, maka para ulama berpendapat disuruh masuk Islam dulu. Kan begitu. Baru kemudian dinikahi kan begitu kan ya. Maka utul fisil mikafah terlebih dahulu, baru kalau seandainya sudah jelas dinikahilah dia boleh dengan bahasa atau dengan standar Islam itu sendiri. Lah kalau misalnya kok nikahnya masuk Islamnya karena nikah, lah ini yang malah jadi perkara. Karena kan nikah itu kan ditata di dalam syariat Islam gitu, bukan Islam itu yang ditata di dalam pernikahan kan begitu. Enggak lah, ini pendapat saya Pak Yai, tapi mungkin nanti akan dijelaskan banyak sama Pak Yai bagaimana. Monggo Pak Yai penjelasannya. Iya. Ya, kadang-kadang kan ada banyak hal yang kita masih bias. Saya kembali ke rukun iman dulu kan. Di sana kan antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi. Di sini ada wa kutubihi ini kan. Jadi jangan sampai kemudian kita sebagai seorang Islam hanya mengimani Al-Qur'an. Karena itu menggunakan jamak taksir kan, kutubihi. Dan kita wajib mengimani kitab-kitab samawi kan, bukan hanya Al-Qur'an. Di sana ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, wajib kita imani. Jadi ketika kemudian bicara tadi betul dan mengatakan ada yang namanya ahlul kitab, ini sebetulnya agak panjang, ini bukan hanya persoalan menikah kemudian sampai sembelihan kan. Sembelihan itu. Sembelihan ahlul kitab kan halal. Ya cuma yang jadi masalahnya itu nyari ahlul kitab. Jadi jangan kemudian kita terlalu mudah mengatakan, katakanlah untuk di Indonesia hari ini, kalau orang Kristen berarti ahlul kitab, ya belum tentu. Kita nggak tahu kitabnya masih ori atau tidak gitu. Kemudian kan seperti itu. Tapi di kita tetap mengimani itu. Kalau ini bersumber dari kitab-kitab samawi, maka penganutnya adalah sebagai ahlul kitab. Berarti kan Tuhannya masih sama dengan kita. Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Dengan ahlul kita sebetulnya kita no problem. Tidak ada masalah. Jadi yang jadi masalah adalah ketika hari ini yang non muslim kita kemudian kita anggap saja sebagai ahlul kitab. Nah ini yang jadi masalah. Karena terus terang betul tadi saya belum bisa meyakini bahwa mereka adalah ahlul kitab. Dan pertanyaan yang kedua adalah masih ada apa enggaknya kitab ini kan? Jadi harusnya kalau mereka ahlul kitab kan harusnya masuk Islam karena mengakui kenabian Nabi. Jadi intinya itu sebetulnya kita ngambil jalur aman saja. Yang muslim carilah yang muslimah. Oke, itu saya kira lebih aman karena di sana tidak akan terjadi pergesekan karena adanya keraguan tadi. Ya, luar biasa. Ini pemirsa, forum kita ini forum internal juga ya. Kita batas ini adalah konsumsi bagi umat Islam ya, bukan konsumsi untuk yang mungkin non Islam ya. Jadi topik kita, pembahasan kita adalah internal di kalangan umat Islam. Tidak terasa Ustaz Fahrur, ini waktu yang kelihatannya harus memisahkan kita. Terakhir ini Pak Yai, kita bagaimana mengkonsumsikan Islam sebagai Islam yang ramah seperti itu, agar ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah bisa terjalin dengan baik di negeri kita Indonesia. Ya. Jadi kita kan memang sudah jelas ya, Rasul kan oleh Allah ditegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahasanya bukan rahmatan lil muslimin, alamin, bukan lil mukminin, bukan lil muslimin, tapi jelas lil alamin. Artinya kita kan mendapat julukan khalifah fil ardh. Jadi kita adalah sebagai
manajer dunia ini, menjadi pemimpin di dunia ini, maka posisi kita sebagai seorang muslim mestinya harus bisa mengayomi semua, mengayomi semua, menempatkan posisi di mana kita bisa membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Karena Al-Quran memerintahkan kita terus kemudian kita juga membangun hubungan baik dengan sesama mukmin. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Nah, tentu di dalam membangun persaudaraan ukhuwah ini, ya bagaimana kan agar kemudian saudara kita ini merasa nyaman dengan kita kan. Jangan kemudian kita menganggap saudara tapi kita sewenang-wenang gitu. Kita menganggap saudara tapi kita berlaku semau, menyebabkan ketersinggungan, menyebabkan tersakiti saudara kita. Tentu tetap menggunakan batasan-batasan. Ya, kita sebagai seorang muslim berarti ada batasan, kita dibatasi oleh syariat kita kan. Bukan berarti kita atas dasar toleransi. Kemudian kita juga datang ke tempat ibadah mereka untuk menghormati ibadah mereka atas label ukhuwah. Tidak seperti itu. Tetapi bahwa kita menghormati ibadah mereka, ya monggo tadi yang lakum dinukum waliyaddin itu. Nah, itu untuk di luar yang Islam. Kalau yang di Muslim, karena ada perbedaan tentu istilah ummati rahmah, maka tadi konsepnya yang kita pakai adalah tapi bahwa tawasau bil ahya, ketika kita melihat saudara kita, ini kok terlalu kebablas ya, apa diingatkan, kemudian kita memberikan nasihat. Tetapi nasihat kan tetap harus dengan cara yang rahmah. Itu rahmahnya jadi. Kita ada kewajiban amar ma'ruf kan. Ya amar ma'ruf ya harus bil ma'ruf. Nahi mungkar juga bil ma'ruf. Jangan kemudian nahi mungkar tapi bil mungkar. Amar ma'ruf ya bil ma'ruf. Nahi mungkar ya bil ma'ruf. Luar biasa, topik kita hari ini cukup hangat, cukup panjang ya. Moga-moga bisa memberikan pencerahan, manfaatan untuk kita semua bahwa kita harus menjunjung persatuan ya. Di bumi Indonesia ini mungkin beda agama, beda suku ya, bersuku-suku. Nah, tetap kita harus menjaga persatuan dan kita jadikan tadi medsos itu sebagai bagian dari sarana ibadah, justru harusnya seperti itu, bukan untuk sarana berpecah belah. Pemirsa sahabat SBS, karena waktu berbuka kelihatannya sudah sebentar lagi tiba, tidak enak kalau kita tahan-tahan ini ya. Nah, itu saja dari kita untuk podcast kita hari ini, yaitu merajut ukhuwah di era penuh fitnah. Insya Allah Pak Yai, Ustaz Danu, lain waktu kita bisa bahas lagi dengan topik yang berbeda. Mewakili segenap kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Terima kasih dari kami, cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.